Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4 SD semester 1 dengan materi Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah. Di antara sekian banyak ciptaannya, Allah memilih orang-orang spesial untuk membimbing manusia agar menyembah dan beribadah kepadanya. Orang-orang terpilih tersebut adalah Rasul-Rasul Allah, anak yang beriman mempercayai Allah sebagai pencipta dan segala sifat yang dimilikinya. Selain itu, juga harus mempercayai rasul-rasul utusan Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berarti yakin dan percaya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta. Allah juga memelihara segala yang ada di dalamnya. Amatilah lingkungan di sekitarmu, ada matahari, awan, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat wujud Allah, lalu bagaimana kita bisa mengenalnya? Kita bisa mengenal Allah dengan mempelajari alam semesta, Al-Quran, dan Asma'ul Husna atau nama-nama baik Allah. Dengan demikian, kita bisa mempelajari bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Manusia tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan Allah. Manusia hanya mampu meniru ciptaan tersebut. Allah adalah Sang Pencipta. Allah menciptakan alam semesta beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya dengan sempurna. Alam semesta dan seluruh isinya menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di ruang kelasmu atau di rumah. Ada meja, kursi, lemari, dan lainnya. Meja, kursi, lemari, dan papan tulis dibuat oleh manusia, namun benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Allah yang menumbuhkan pohon-pohon sehingga bisa dimanfaatkan kayunya. Kita tidak bisa melihat Allah menumbuhkannya, namun kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menumbuhkan pohon-pohon tersebut. Sekarang, amatilah lingkungan di sekitarmu. Di lingkungan sekitar, kamu bisa melihat benda-benda seperti batu, tanah, tanaman yang sedang berbunga, sayur-mayur yang tumbuh subur, pohon-pohon yang berbeda bentuk daunnya, burung-burung berkicau, kupu-kupu yang berterbangan, serta orang-orang yang berlalu lalang.
Ketika pergi ke pantai, kamu harus bisa melihat hamparan pasir pantai, deburan ombak yang tiada henti, serta lautan yang luas dan biru. Bahkan ketika menyelam di dalam laut, kamu bisa menjumpai beragam jenis ikan yang besar maupun kecil. Kamu juga bisa melihat indahnya terumbu karang yang beraneka ragam warna. Tidak cukup di situ, masih banyak ciptaan Allah lainnya yang belum kita ketahui. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Alam semesta dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ciptaannya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk di muka bumi. Makhluk ciptaan Allah terdiri atas dua macam, ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup bisa bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Sementara makhluk tak hidup tidak bisa bergerak, tak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh, dan tidak berkembang. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bukti keberadaan Allah. Dijelaskan pula mengenai ciptaan-ciptaan Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merupakan pencipta dan pemelihara segala sesuatu di alam semesta. Kita harus beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepadanya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna ada banyak, tetapi Allah hanya memperkenalkan 99 nama. Dengan mempelajari Asmaul Husna, kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran ini akan mempelajari 3 nama, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Al-Basir. Allah memiliki nama Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Allah dapat melihat apapun, bahkan sesuatu yang kecil sekalipun. Allah juga bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat manusia, seperti makhluk gaib. Seluruh perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun buruk, tidak luput dari penglihatannya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adil. Nama baik Allah Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Allah tidak memandang manusia berdasarkan kekayaan, keturunan, atau jabatannya. Di hadapannya seluruh manusia sama, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Di akhirat nanti Allah akan memberi keputusan kepada manusia di hari kebangkitan dengan keadilan. Apabila ada suatu kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain, Allah akan memberikan pahala amal kebaikan orang yang menzalimi kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikan dari orang yang menzalimi habis, dosa dari amal keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Adil. Kita harus meneladani sikap adil tersebut.
Al-Azim. Nama lain Allah adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Tiada makhluk di muka bumi yang bisa menandingi keagungan Allah. Keagungan Allah dapat dibuktikan dengan agungnya ciptaan-ciptaannya. Hakikat keagungan Allah tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Contoh keagungan Allah Subhanahu wa taala yakni Dialah yang menciptakan alam semesta dan mengembangbiakan makhluk-makhluknya di muka bumi. Allah juga menunjukkan keagungannya dengan menjamin rezeki setiap makhluknya. Dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Akan tetapi dialah yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Kita harus mengagungkan Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.